sudah loh, saya mau pilih salah satu yang ringan apa yang berat ini ya. Hah? Yang ringan juga bisa. Ya, nanti kan datang lagi. Jadi sekarang saya kasih yang ringan dulu. Ya, mari kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam semuanya Bapak-bapak, Ibu sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi kita pada malam hari ini dalam acara boleh dikatakan khusus karena disebut acara Dhamma kelas yang artinya memang pembahasan berbagai macam dhamma, belajar dhamma, diskusi dhamma dan sebagainya, apa yang kita perlu telusuri, apa yang kita perlu pelajari, apa yang perlu kita pahami secara benar sesuai dengan dhamma itu sendiri. Ya, tadi saya mengatakan ada dua pilihan, yang ringan dan berat. Kali ini saya akan berikan yang ringan. Ringan artinya sesungguhnya kita sudah kenal, kita sudah biasa, sudah lumrah mendengar dan membacanya. Tetapi, nah ini tetapinya ini, apakah kita bisa menelusuri, menganalisa, menjelajahi sampai memahami benar makna isinya dari sutta yang dimaksud itu yang tidak mudah. Maka saya katakan ya, kesempatan ini juga bisa digunakan untuk mengulas, menguraikan hal yang sama. Para bandai juga, para biku juga melakukan hal yang sama. Untuk para biku juga dibahas tentang sutta ini. Dan itu ada di buku Peta Biru itu, suttanya tuh. Abhina Paca Vekana Pata. Itu ringan artinya yang memang sudah kita kenal, kita sudah tahu, tidak asing bagi kita. Tapi apa yang menjadi isi dari sutta itu yang perlu kita telusuri, yang perlu kita telaah, yang perlu kita pelajari dengan benar, secara baik dan benar. Di antaranya isinya itu kan sebenarnya kita sudah sering baca. Kalau bahasa Palinya Jarada Mami Carangan dan seterusnya itu, dan nanti yang isinya, yang bahasa Indonesianya, aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Begitu. Nah sekarang dua ini, wajar mengalami usia tua, takkan mampu menghindari usia tua. Maksudnya apa? Mananya apa? Ini juga tidak semudah itu bisa dimengerti. Baca, hafal ya. Tapi maknanya apa? Ini yang perlu ya saya ajak kita sekalian untuk menggali pemahaman kita masing-masing atas isi dari sutta yang sudah lumrah bagi kita, yang sering kita dengar. Jadi begini, kenapa maksudnya di situ ya kalau kalimat pertama sih wajar sekali, aku akan menderita usia, aku akan mengalami usia tua, itu hal wajar. Tapi yang keduanya ini, aku tak akan mampu menghindari usia tua. Nah, apa maksudnya? Jadi sebenarnya tiga-tiganya dijabarkan sekaligus bisa. Tua, sakit, mati. Tiga-tiganya bisa dijabarkan sekaligus. Bersamaan. Ulang. Jadi gini maksudnya. Apa maksudnya tidak bisa menghindari dari namanya tua, sakit, dan mati? Sebab, nah ini. Sebab semua makhluk yang sudah lahir, maka di situ nggak disebut lahir, tapi tua, sakit, mati. Tiga kan? Harusnya lahir juga, tapi kenapa nggak disebut lahir? Justru yang lahir, ia akan mengalami tua, sakit, dan mati. Maksudnya gitu. Semua yang lahir akan mengalami tua, akan mengalami sakit, akan mengalami kematian. Tidak bisa bebas dari tua, sakit, dan mati. Belum bisa menghindari tua, sakit, dan mati. Karena sudah lahir harus mengalami yang namanya tua, sakit, dan mati. Itu. Jangankan kita, makhluk kecil atau yang tak tampak sekalipun sama juga. Hal yang sama terjadi pada semuanya yang telah mengalami kelahiran.
Atau istilah lain juga kita sebut, siapapun yang mengalami kehidupan, nah kan sama dengan kelahiran kan, kehidupan, siapapun yang menjelajahi kehidupan, siapapun yang menempuh kehidupan, nah itu semua akan mengalami dua sakit dan mati. Gitu. Ya. Atau istilah nyerempet sedikit, siapapun yang sudah berjuang berusaha, dia akan mengalami proses. Mengalami proses. Nah, mengalami proses apa? Ya tua, sakit, mati. Siapa yang sudah berjuang sukses, dia juga akan mengalami proses yang namanya, ya kalau tua dalam usia, tapi kalau dalam usaha itu kan akan melampaui, akan terlampaui. Terlampaui artinya kan lewat, terlewat. Ya menderita, dalam arti sengsara, kerugian, ya kan? Kalau usaha kan kerugian terjadi, nggak bisa enggak. Nggak bisa berkelit, nggak bisa mengelak dari kerugian, pasti terjadi. Oh, termasuk nanti habis kematian. Nah, nah maka meskipun ini yang dijabarkan tentang kelahiran, segala macam juga bisa diulah, diuraikan, termasuk kalau dikatakan usaha, bisnis, atau apalagi kehidupan sebagai pejabat, sebagai apa. Nah, semua berproses, terjadi, nama tiga-tiganya itu akan terjadi, tidak bisa tidak. Tua, sakit, mati dalam proses kelahiran, tapi kalau namanya jabatan, ya, jabatan akan terlalui, akan selesai. Di tengah perjabatan ada istilah modern itu, apa, PAW, pergantian antar waktu, ya kan? Ya enggak? Itu ada, tidak bisa nunggu selesai. Itu artinya berarti kan tua, sakit, sakit, mati jadi selesai. Ya, kalau tua itu proses, tapi kalau sakit itu berhenti di apa, mengalami sesuatu dalam prosesnya. Kalau mati selesai, habis masa waktunya. Nah, atau bahasa kerennya, bahasa kasarnya lagi, ya berproses demikian rupa, terjadi apa dalam prosesnya, nanti juga akan musnah, habis, musnah. Nah, yang menarik kalau membahas tentang hal ini, ya, kita merasa enggak apa-apa ya Bante, tua juga enggak apa-apa, rasanya enggak apa-apa, biasa saja, tua ya biasa saja, enggak apa-apa Bante. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Mengerti, memahami tua itu sendiri. Termasuk sakit, sakit juga enggak apa-apa, berarti sakit biasa saja. Ada orang yang sakit kan terkesan, kalau kita lihat orang itu sakit, sepertinya nggak sakit. Ada kan? Sepertinya nggak sakit, padahal dia sakit, tapi kok terkesan kok dia nggak, sepertinya nggak sakit, tertawa-tertawa saja, biasa, makan juga normal, kayak dia sepertinya nggak sakit. Begitu juga mati. Melalui kematian ada yang, aduh sengsara, mukanya, kelihatannya nggak bener mukanya tuh, menderita kematian. Tapi ada juga yang tertawa, senyum. Kematian terjadi tapi kok senyum, sepertinya tidur, sepertinya nggak mati gitu loh. Ada kan? Nah, apa membedakan ini? Ini yang perlu kita mengerti. Yang namanya mengalami pasti, pasti tua, sakit, mati, pasti ngalami. Siapapun yang menempuh kehidupan, yang namanya menempuh kehidupan berarti kan lahir. Siapapun yang lahir menempuh kehidupan, dia akan jadi tua, sakit, dan mati. Tidak bisa terelakkan, tidak bisa terhindari, tidak bisa menjauh, tidak bisa sembunyi. Nah, itu. Nah, sekarang kalau dalam prosesnya seperti apa terjadinya tiga macam ini, tua, sakit, mati, ya, saya kira nanti saya ulas nih. Ini yang belum tentu ada di penjelasan, termasuk di buku, belum tentu ada, tidak ada di buku. Apa? Tiga-tiganya berkaitan, berhubungan. Tapi ini yang tidak ada di buku. Yang ada di buku masing-masing satu persatu. Tua itu apa, tua apa, pembahasan panjang lebar, bahkan berlembar-lembar, berhalaman-halaman.
sakit berapa, panjang-panjang, mati tuh. Nah, ini yang saya ingin jelaskan, tiga-tiganya berhubungan. Dan berhubungan dalam arti masing-masing sendiri tidak ada hubungan kerjasama, tidak ada, tapi berhubungan maksudnya itu terjadi bisa sama, tiga-tiganya ada, bisa satu, bisa dua, bisa tiga lengkap, dua sakit mati, tapi bisa satu, bisa dua. Loh, maksudnya apa Bante? Ini yang sebenarnya menarik untuk dimengerti. Yang maksudnya tiga, ya, orang ini lahir, lahir, tua, setelah lahir dia tua, sudah tua sakit juga, meninggal. Tiga-tiganya kan? Ada tiga-tiganya, dialami tiga-tiganya, terjadi tiga-tiganya. Tua, iya, sakit, iya, mati. Tapi bisa dua, yang mana dua? Yang mana dua? Sakit iya, tua tidak. Tua iya, sakit tidak, mati. Tua dan mati, sakit tidak. Bisa kan? Tua dan mati, tapi tidak sakit. Ya bisa terjadi. Loh, kok bisa? Iya. Tua, tadi udah saya jelaskan. Tua, enggak apa-apa, Bante. Enggak kenapa-napa. Sampai mati juga tenang. Enggak kenapa-napa. Artinya berarti tua dan mati saja, sakit enggak. Atau sakit dan mati, tua tidak. Jadi apa itu kalau sakit dan mati tidak tua? Apa tuh? Mati muda. Nah, coba lo, mati muda, masih muda sakit mati, masih muda sakit dan mati, tidak tua sakit tapi mati juga, nggak bisa enggak. Makanya dua. Ini kan menarik sebenarnya, tapi ini nggak ada diulasan di buku, nggak ada begitu. Nah ini yang makanya saya pikir ringan, tapi wah penting juga diulas ini, dijabarkan, diuraikan. Gitu. Jadi saya ulang lagi, bisa orang itu tua, tapi tidak sakit sekalipun bisa mati. Orang itu tua, tuanya aduh cantik ganteng juga, wih kelihatan senyum, sampai tua juga, tapi nggak sakit, mati juga. Atau tua enggak tua, masih muda, berarti kalau enggak tua kan berarti muda. Kalau enggak tua berarti muda, orangnya muda. Sakit, muda sakit, mati. Itu kalau dua, tua dan mati enggak sakit. Sakit dan tua, sakit dan mati enggak tua. Enggak tua, sakit dan mati. Tapi ada satu. Nah, kalau satu apa? Kalau satu apa? Nah, kalau satu apa? Mati saja, tua tidak, sakit tidak. Bisa. Apa? Muda kan? Masih muda, sakit juga enggak. Beda, bukan itu. Jangan sebut kecelakaan. Enggak apa-apa, orangnya muda, enggak sakit. Muda, enggak sakit. Mati juga. Enggak kenapa-napa, enggak tua, enggak sakit, tapi mati juga. Jangan sebut kecelakaan, beda lagi itu. Nggak tahu pokoknya tiba-tiba mati aja. Nggak sakit, nggak tua, nggak sakit tapi juga mati. Nah, tuh lahir langsung mati. Iya kan, langsung nggak tua dan sakit kan? Nah itu masih dalam kandungan sudah mati, belum lahir juga. Nah ini yang menarik, saya pikir memang, waduh, saya mendengar yang lain membahas ini, saya kok berpikirnya beda gitu loh. Makanya saya tertarik untuk membahas gitu loh. Ya. Nah, jadi tiga macam itu akan ditempuh, akan dilalui, akan terjadi pada semua yang mengalami kelahiran, yang menempuh kehidupan. Baik tiga-tiganya, hanya dua, atau satu saja. Tiga atau apa? Oh, sudah tua, sakit juga, mati. Bahkan ada yang terjadi kan, orang itu sakit sampai berbiaya-biaya mahal, sampai macam-macam, banyak sekali habis biaya untuk kesembuhan. Sembuh lah, sembuh, yang bersangkutan sembuh, dari sakitnya sembuh dengan biaya besar, sembuh dari sakitnya. Nggak lama terus mati.
Loh, kenapa kok harus sembuh dulu baru mati? Kenapa nggak waktu sakit aja matinya? Nah, itulah ya namanya tua dan mati. Sakit tidak. Sakitnya udah selesai kan? Udah sembuh kan? Nah, atau pernah dengar nggak ada kisah nyata? Orang itu tidur, tidurnya nggak bangun-bangun. Ternyata mati. Sakit enggak kan? Tuhan enggak loh. Tuhan yang sakit enggak loh. Sakit dan Tuhan enggak loh. Tapi tidur nyenyak, enak, enggak bangun. Enak bener matinya. Ada itu. Nah, ini. Jadi ya tidak mungkin kalau dua, tadi kan dua yang sama maksud kan tua dan mati tidak sakit. Sakit dan mati tidak tua. Ya kan? Tapi tidak mungkin tua dan sakit tidak mati. Tidak ada. Bisa enggak? Enggak bisa. Tua dan sakit saja enggak mati. Enggak bisa. Ya kan? Nah, jadi ya memang seperti itu. Proses kehidupan sedemikian rupa. Tiga ini kenapa, ini saya belum jelaskan. Tiga kenapa tiga saja pun tua sakit mati. Di depan saya sudah singgung dikit. Kenapa bukan empat? Kalau empat kan lahir, tua sakit mati. Ya kan? Kenapa enggak disebut yang lahir juga? Justru tadi sudah saya katakan, semua yang alami kelahiran akan tua sakit mati. Gitu loh. Tapi kalau orang enggak pernah mendengar penjelasan, di penjelasan lain di buku pun enggak ada penjelasan gitu. Semua yang lahir akan tua sakit mati. Tidak ada. Yang ada, oh semua akan tua, semua akan sakit, semua akan mati. Kan gitu. Nah, padahal kalau mau jelas tuh, oh semua yang mengalami kelahiran, siapapun yang terlahirkan, dia akan tua, dia akan sakit, dan dia akan mati. Nah, kalau merenungkan hal ini, seharusnya memotivasi diri kita, ya, untuk apa? Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang memperpanjang usia kita. Paling tidak di bawah mati pula itu apa? Kebajikan, perbuatan baik, gitu loh. Ini yang penting. Karena kita mengerti akan terjadi tua sakit mati, tidak bisa berkelit, tidak bisa sembunyi, tidak bisa mengelak, harus berbuat baik. Siapa tahu besok mati. Kan gitu. Ya, kita kan tidak tahu juga namanya kematian itu terjadi kapan saja bisa terjadi. Tahu-tahu lagi tidur nggak bangun. Itu ada kisah nyata di Semarang sana. Seorang umat kita juga aktivis juga. Pulang ke rumah orang tuanya karena besok pagi giliran mau bikin kue mochi kan itu kue mochi kan Semarang. Pulang ke rumah orang tuanya karena besok pagi dia giliran mau bikin kue mochi. Tidur di rumah orang tuanya, besok harus bangun kan? Apa yang terjadi? Harusnya bangun untuk bikin kue mochi, nggak bangun loh. Coba, dia benar-benar pulang ke rumah orang tuanya. Waduh, anak istrinya ditinggal, dia sendiri yang pulang. Anak istrinya di rumah, ya ke rumah orang tuanya karena besok pagi akan bikin kue mochi. Nggak bangun, tidur-tidur nggak bangun-bangun, meninggal. Enak bener ya. Ada lagi di Jakarta, saya nggak kenal, tapi anaknya yang saya kenal. Nah, bapaknya tuh tidur. Besok paginya nggak bangun, tidak bangun, darah sakit, meninggal. Nah, oleh sebab itu istilahnya tidak ada pandang bulu yang namanya kematian, semua akan dijemput oleh kematian. Kan ada istilah itu. Semua yang lahir akan dijemput oleh kematian, akan didatangi oleh kematian. Tidak ada pandang bulu, tidak ada beda-bedakan, tidak ada diskriminasi. Semua yang masuk semua apa? Semua yang lahir dari yang tua, yang sakit, yang sehat, yang sukses, yang gagal, semua tidak ada kecuali semua akan dijemput oleh kematian. Dengan suasana, dengan seperti apa caranya, tidak tentu, tidak pasti. Nah, sebab itu meminjam ada satu apa ulasan. Kalau saya menyebut ulasan, tapi ada yang menyebut komentar, sebutnya komentar. Jadi di situ dijelaskan ada 4 cara kematian terjadi. 4 cara kematian terjadi. Satu, diumpamakan seperti lampu pelita. Seperti lampu pelita.
4 cara lampu pelita ini mati, 4 cara kematian akan terjadi. 4 cara lampu ini mati, 4 cara kehidupan akan mengalami kematian. Ini lampu pelita 3 unsur. Harusnya 4, tapi 3 disebut. Kalau 4 apa? Sumbu, minyak, dan api. Tempatnya nggak disebut. Sumbu, minyak, dan api. 3 unsur. Menyalanya lampu pelita ini karena 3 unsur itu lengkap. Bisa mati 4 cara. Kematian juga bisa 4 cara itu. Seperti itu perumpamaan. Penggambarannya seperti 4 cara lampu pelita mati. Maka kematian seperti 4 cara itu juga. 1, kalau sumbunya habis, meskipun minyaknya penuh. Minyaknya penuh, tapi sumbunya habis, mati kan? Nah, artinya sumbu itu simbol jasmani. Badan kasarnya simbolnya sumbu. Sumbu ini simbolnya menyimbolkan badan jasmani. Badan kasar ini simbolnya jasmani. Apa? Sumbu. Kalau badan kasar ini sudah tua, lapuk, meskipun karma baik untuk hidup lama-lama ada, nggak bisa karena tidak bisa disokong oleh jasmani kan akan lapuk mengalami ketuaan. Jadi tua. Nah, itu seperti lampu pelita mati karena sumbunya habis. Meskipun penuh minyaknya ya api mati. Yang kedua, minyaknya habis. Kalau minyaknya habis, sumbunya pasti panjang, mati. Karena minyaknya habis. Itu dalam teksnya disebut, kalau minyak itu disebut simbol karma. Kalau saya menyebutnya masa kehidupan. Seperti masa kontakan gitu. Nah, kalau itu habis, meskipun badannya ganteng, kuat, kokoh, nggak bisa hidup. Karena ongkosnya, biayanya, tenaganya tidak ada. Nah, tenaganya itu karma. Habis, udah mati, kematian terjadi. Meskipun jasmani kokoh kuat, nggak bisa ditopang karena penopangnya habis. Ongkosnya habis, biayanya habis, tenaganya habis gitu loh. Nah, yang ketiga, lampu minyak mati, sumbu dan minyaknya habis. Sumbu dan minyaknya habis. Sama dengan jasmani sudah tua, sudah mau lapuk, dan ongkosnya, biayanya, jaminannya, kekuatannya, pendukungnya habis. Karma itu habis. Kematian terjadi. Baru yang keempat, tadi yang disebut kecelakaan. Yang keempat, meskipun ini utuh, lampu minyak utuh, sumbunya utuh, minyaknya utuh, apinya utuh, bisa mati juga. Ah, kenapa? Ada gangguan, ketiup angin, jatuh, ketimpa sesuatu, pecah, mati. Nah, jadi yang keempat ini kematian tidak normal, kematian apa ya istilahnya lagi yang lain, tidak sesuai atau apa lagi ya istilahnya, tidak normal, ya. Jadi kematian terjadi juga meskipun karma baik kita ada, jasmani kita kuat, kokoh, kematian tetap bisa terjadi. Kalau saya menerangkannya ini gangguan kekuatan lain di luar karma dan kekuatan jasmani. Kalau saya menjelaskannya, seperti apa gambarannya? Kalau karma itu dibawa mati, baik maupun buruk kan dibawa mati. Jadi belum tentu mati itu karena kamu buruk berbuah, belum tentu. Belum pasti. Kira oh kamu buruk berbuah makanya tidak meninggal dunia. Meninggal dunia bukan karma buruk, bukan karma. Kalau gitu kan kamu buruk berbuah kan orang yang nggak kenapa-napa, nggak perlu seperti arahan meninggal juga berarti kan karma buruk, kan bukan. Nah, jadi sesuatu yang di luar kekuatan karma, kekuatan seperti alam, misalnya gunung meletus, gempa bumi, apalagi banjir, kecelakaan, itu termasuk. Jadi di luar kekuatan kan, kalau disebut karma, iya tapi belum tentu, belum pasti, masalahnya belum pasti. Bisa juga, tapi belum pasti. Ya, nah itu yang artinya
sumbu I-nya dan api utuh bisa mati karena gangguan lain. Api mati jadinya karena meskipun utuh semua, gangguan angin atau goyang atau jatuh atau tumpah atau terjebak sesuatu. Ada yang tahu nggak kalau dulu saya di kecelakaan tahun 88 di Jakarta? Saya menjelaskannya, saya ditanya, waktu itu ada yang tanya kepada saya, Bante, kalau yang Bante alami dulu, jadi gimana penjelasannya kalau Bante mengatakan gangguan seperti itu? Saya menjelaskannya, lampu pelita ini mati, kan goyang, bisa mati. Tapi saya goyang, mau mati, gak jadi. Nah, dia, aduh selamat, gak jadi mati apinya. Itu, saya jelaskan begitu loh. Saya menjelaskan begitu, oh iya, pada ketawa juga waktu itu. Iya, wow. Ya, ya Anda tahu, tapi saya jelaskan seperti itu. Jadi seperti lampu pelita mau mati, goyang, goyangannya kuat. Tapi pelan-pelan diam, nggak jadi mati. Waduh, selamat itu. Buktinya sekarang sampai yang bicara kuat begini, ya. Ya, jadi kematian terjadi 4 cara seperti lampu pelita mati 4 cara. Nah, sehingga kalau kita kembali ke yang nomor 1, usia tua, jasmani ya, mau lapuk jasmani, itu lampu pelita mati karena sumbunya habis. Menjadi bahan perenungan buat kita, oh orang tua kita sudah tua, siapapun yang sudah tua akan mengalami kematian. Sadarilah, seperti lampu pelita mati karena sumbunya habis, sudah waktunya habis, jasmaninya udah mau lapuk, hancur, nggak bisa ditopang dengan kamu baik seperti apapun. Nah, sehingga kalau ingat zaman Sambuda, sedikit nyerempet sana, tapi menarik untuk dihubungkan memang. Bante Ananda kan lupa bertanya pada Sambuda tentang bisa berumur panjang seperti enggak mati-mati. Kalau dilakukan oleh Bante Ananda, menyimpang dengan hukum alam. Bertentangan dengan hukum alam, melanggar hukum alam. Karena hukum alam umur manusia hanya 100 zaman itu. Kalau beribu-ribu tahun umur manusia kan tidak sesuai. Tidak boleh. Menyimpang gitu loh. Sebenarnya kalau Buddha mau bisa, tapi kan tidak bisa. Itu bertentangan dengan hukum alam. Hukum kebenaran. Nah, maka bahkan beliau sendiri, Buddha usianya 80 tahun. Padahal waktu itu zaman itu 100 tahun rata-rata ada 120. Maka rata-rata 100. Buddha 80 tahun usianya. Nah, seperti itu. Jadi, ya memang bagaimanapun juga proses hidup ini sedemikian rupa terjadi ya dilalui secara alami, secara alamiah. Demikian memang secara hukum kebenaran bersifat universal, tidak bisa direkayasa, tidak bisa ditunda, tidak bisa apa cara kita jangan sampai terjadi, tidak bisa. Nah, maka semua akan mengalami yang namanya tua, sakit, dan mati. Apapun caranya, seperti 4 macam tadi. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang kita dulu kalau orang melihat atau merasa takut, khawatir kematian terjadi, lah meskipun takut atau nggak takut, tetap akan terjadi yang namanya kematian. Nggak bisa direkayasa, nggak bisa. Kendalikan dalam arti sembunyi, menjauh atau menyingkir, nggak bisa. Pasti akan terjadi. Nah, tetapi justru bagaimana kita memahami mengerti hal ini yang membuat kita memahami sepenuhnya, membuat kita siap menerima apapun yang terjadi. Itu yang perlu sebenarnya. Dan itu yang tidak mudah. Ya, ambil contoh kalau orang tentang hal harta karun, harta duniawi. Kalau orang melekat luar biasa kan tidak bisa melepas, tidak bisa pergi, tidak bisa pisah dari harta karunnya, harta bendanya, harta melekatnya. Itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Mati. Kematian terjadi pun, oh dia masih lahir lagi di sekitar harta bendanya. Entah jadi anjing, atau jadi tikus, atau jadi apa? Jadi kalau
badan kalau ada kutu, jadi tinggal di badan, di kepala atau di apa nih di pakaian kita, lengket melekat karena melekat dengan kehidupannya, melekat dengan materinya, jadi bisa saja jadi binatang yang nggak jauh dari tempat itu, seperti itu, ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang penting buat kita semua, bagaimana cara kita mengerti tentang kehidupan. Semua yang mengalami kehidupan, semua yang mengalami kelahiran, ya, pasti akan mengalami yang namanya tua, sakit dan mati. Tidak bisa mengelak, tidak bisa berkelit, tidak bisa menjauh, tidak bisa menyingkir. Pasti akan terjadi. Apapun caranya, tadi 4 macam sudah saya jelaskan. Jadi gimana pun, ya semua akan mengalami. Tapi dengan memahami, mengerti hal ini, jadi siap menerima, siap mengalami itu yang paling penting. Tapi ini yang tidak mudah. Orang membahas atau bicarakan kematian saja sudah ketakutan. Padahal belum terjadi, baru dibahas saja sudah ketakutan. Ya, karena tidak mengerti, memahami bahwa semua menempuh proses yang namanya kehidupan itu, semua akan terjadi yang namanya tua, sakit, dan mati, tanpa kecuali, tanpa ada diskriminasi apapun bentuknya. Seperti itu. Ya, saya kira itu perlu saya sampaikan, saya jelaskan dengan kita semua pada kesempatan ini. Semoga apa yang saya uraikan ini bisa dijadikan sumber inspirasi untuk memahami tentang kehidupan apa adanya, seperti itu. Terima kasih. Semoga apa yang dijabarkan ini bisa dimengerti oleh kita semua. Ya, kalau ada pertanyaan silakan saja. Ya, silakan. Ya, silakan. Gimana caranya, mungkin apa yang bisa saya lakukan supaya dia nggak terlalu berlarut-larut, karena ada satu yang akhirnya tadinya anaknya periang, tapi karena ibunya meninggal jadi dia tidak ada teman, atau tidak ada teman bercerita lagi. Iya, jangankan itu non-Buddhis, yang Buddhis pun kita sulit bantu mereka untuk bisa maunya bagaimana kita bisa terima apa yang terjadi, itu berat. Tetapi begini, kalau mau bantu memang harus diajak ketemu dengan yang bisa membantu, yang bisa memberikan pemahaman, pengertian kepada yang bersangkutan. Kalau kita sendiri nggak mampu, ada ketemu orang lain yang bisa membantu, memberikan pencerahan atau penjelasan, memahami apa sesungguhnya terjadi. Saya ingat satu kasus di Jakarta berapa tahun yang lalu, udah lama, dan sekarang mereka ya masih aktif, tidak kebiaran, nggak tahu, tapi anak-anaknya sudah besar-besar juga sekarang, mungkin sudah nikah juga, saya nggak tahu, nggak ngikuti lagi. Begini ceritanya waktu itu. Jadi ayah ibu ini kan punya anak sakit terus sampai meninggal. Jadi sebelum meninggal kan waktu itu apa ketemu dengan saya dan maksud lewat telepon. Ya, sekarang semuanya tidak kekal dan sebagainya, dan meninggal dunia lah anaknya. Datang lagi ke tempat saya di Damasaka itu, datang, lalu saya jelaskan segala macam tentang kehidupan tidak kekal dan sebagainya. Salah satu poin yang saya berikan kepada mereka, ya dengan anak pertama sudah tidak ada, meninggal dunia, siapa tahu besok lusa ada punya anak lagi. Nah, dan betul punya anak lagi. Dan yang bikin saya kaget, datang ketemu setelah anaknya lahir, baru datang. Enggak cerita kalau sudah hamil, enggak, setelah anak lahir. Nah, betul kan kata saya waktu itu, ada anak lagi. Ya, maksud saya memberi pengertian pada yang mengalami demikian itu tidak mudah. Tapi kalau bisa ada yang bantu memberikan pengertian,
Itu caranya. Lalu kondisi begitu tidak mudah. Tapi kalau ada yang bisa bantu, mestinya bisa. Ya. Nah, jadi kasus seperti itu ya ada banyak. Zaman Samudra kan juga ada. Ingat, pernah baca enggak kisahnya kisah Gutami itu yang anak tunggalnya meninggal dulu? Itu udah kisah nyata juga. Seperti itu. Nah, kalau itu saya jelaskan itu kisah Gutami kan anaknya meninggal, bawa kemana-mana. Apa, karena kan ketemu dengan Samudra kan tanya, ada enggak obatnya untuk menghidupkan kembali anak yang sudah mati ini? Samudra jawab ada. Loh kok bilang ada? Justru mau bantu supaya ibu kita Gutami ini mengerti. Tapi caranya begitu. Ada. Apa syaratnya? Ada syaratnya. Jadi harus dapat segenggam biji lada yang didapat dari rumah yang ada biji lada itu dan tidak pernah ada kematian terjadi. Wah, girang dia, gotong anaknya meninggal, bawa kemana-mana. Semua rumah yang dikunjungi tanya ada biji lada. Tapi semua juga rumah itu yang menjawab tidak ada yang kosong dengan kematian. Pernah mengalami kematian semua. Dari situlah sadar kita Gutami, oh ternyata anak saya sudah meninggal. Balik ke ketemu dengan Sang Buddha. Sadar. Itu. Tapi tidak semudah itu zaman sekarang mau dibilang gitu, kita dibilang gila. Kamu gila ya orang udah mati kalau disuruh gitu. Kalau orang dengan pengertian benar, tapi tidak. Dengan akal itu namanya kebijaksanaan. Dengan cara bijaksana memberi petunjuk seperti apa. Supaya ada jalan keluar atau ada solusinya gitu ya. Jadi termasuk yang kasus yang ditanyakan ya itu memang bisa dibantu, caranya gimana, harus ada orang yang bisa bantu, siapa yang bisa bantu. Kalau kita bisa bantu syukur, kalau nggak bisa ya harus ada yang bisa bantu, kita tunjukkan, kita ajak, kita carikan atau kita temukan dan sebagainya ya gitu. Yang Buddhis pun sulit, apalagi yang non Buddhis, masalahnya seperti itu, jadi nggak mudah ya. Saya kira begitu ya. Ya, silakan yang lain. Silakan Pak. Kalau seperti yang Bante bilang, yang keempat tadi yang bumbunya masih bagus, dia punya karmanya masih ada, dia tiba-tiba ada karma. Di sana, apakah ini termasuk misalnya kalau sekarang kita mengenal istilah santet, apakah itu juga bisa Bante? Orang mematikan, dia tidak senang sama kita, dia mengirim, dia mematikan kita, dan bagaimana cara menangkalnya? Kita baca parita apa ya? Ya, berbagai macam ilmu hitam, santet dan sebagainya itu ya memang ada. Ya. Nah, tetapi kalau saya katakan yang bisa melawan, yang bisa menjadi solusi untuk itu kekuatan kebenaran, kekuatan kebajikan. Jadi gini contohnya, sekarang ada si A yang mau meracuni atau maksudnya mau menyantet si B misalnya, ya pasang. Tapi ternyata yang kena bukan si B, yang lain yang kena. Ah, berarti kan si B punya kekuatan kebenaran, kekuatan kebajikan yang menjadi pelindungnya. Kenapa yang lain kena? Berarti nggak punya pelindung. Pelindungnya apa? Kebajikan, karma baik kalau kita nyebutnya. Kalau punya karma baik ya punya pelindung, aman, nggak akan kena. Meskipun dijadikan sasaran, belum tentu kena. Nah, tapi kalau sampai kena berarti kan nggak punya pelindung. Nah, sehingga Bapak bertanya bagaimana mengatasi bisa dengan apa? Ya, berbuat karma baik. Tapi kalau sudah terjadi, nah masalahnya gimana? Sekuat apa kebajikan itu yang bisa membantu? Kalau ambil contoh gini, ini bukan magic ya, bukan ilmu hitam, tapi penyakit. Ada orang sakit sampai ke Singapura dibawa sudah, wah nunggu waktu saja. Jadi ini parah, fatal sakitnya. Sampai dokter pun angkat tangan. Tapi apa yang dilakukan oleh keluarga? Perdana berbuat baik, undang para panti, dana juga sekian banyak. Bisa coba.
nggak ada di sembuh dan ya kematian yang udah waktunya tunggu waktu tak terjadi. Sekarang sehat, orang itu sehat. Nah itu ada. Jadi kalau magic atau ilmu hitam itu tetap kebajikan yang bisa mengalahkan, tapi kebajikan sebesar apa? Seperti orang yang tadi sebut sakit, berbagai macam cara pengobatan dan sembuh-sembuh. Ternyata yang menyembuhkan kebajikan. Apa baik Pak yang menyembuhkan? Nah, gambarannya gitu juga kalau magic itu mungkin juga kebajikan yang bisa mengalahkan, tapi kebajikan sebesar apa? Kan pertanyaan itu muncul. Bagaimana mampu berupa kebaikan banyak yang besar seperti apa? Kalau saya mengatakan gini, kadang-kadang orang berpikir hanya dana dana makanan terus nggak cukup Pak, nggak cukup. Harus berbagai macam bentuk kebajikan. Aduh, harus banyak macam kebajikan, jangan satu macam saja. Pakaian, ya kan macam kebutuhan pokok. Pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Itu berempat. Kalau zaman sekarang ada lagi yang ekstra. Kalau zaman sekarang kan, oh dulu mewah, dulu bukan kebutuhan pokok. Sekarang ekstra kebutuhan pokok menjadi tambah apa? Ilmu komunikasi. Tuh, coba. Iya kan? Nah, jadi ada banyak macam yang bisa dilakukan menjadi kebajikan, menjadi kekuatan, menjadi pelindung buat si pelaku sendiri. Termasuk pelimpahan jasa. Itu kebajikan tersendiri. Dana itu pelimpahan jasa itu kebajikan tersendiri. Harus dilakukan membantu para makhluk untuk bangkit dari keterburukan di alam menderita dengan pelimpahan jasa, dengan dana. Itu juga kebajikan tersendiri. Ya, ada banyak macam kebajikan itu yang punya kekuatan itu yang bisa membantu. Jadi misalnya tadi saya ambil contoh, oh hanya dana makanan dengan cukup, dana jubah, dana apalagi yang lain-lain, hebat jadi kekuatan betul orang itu sembuh. Dokter heran, nah itu loh, itu penyakit, tapi menjadi pembandingan kalau masih Bapak tanyakan soal black magic atau apa ya, kenapa bisa kebajikan akan menjadi solusinya, tapi kebajikan sebesar apa? Loh itu loh yang tidak bisa kita kira-kira, tidak bisa hitung berapa banyak, berapa besar, tidak tahu kita. Tapi lakukan terus, bagaimana caranya? Bisa saja, bisa mungkin, gitu loh. Ya, nah saya kira begitu ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Yang lain? Ya, silakan. Di luar kontrol manusia. Kalau yang itu apakah Tadi sudah saya sampaikan, kan sudah saya katakan bisa karena bisa belum tentu, belum pasti. Namanya alam, seperti gunung meletus, ya, gempa bumi. Siapa bisa ngelak? Orang baik, orang buruk, mana ada yang bisa ngelak? Gak ada kan? Jadi kita tidak bisa mengatakan kau pasti kamu buruk, belum tentu. Tapi ini alam, kekuatan luar dari yang namanya karma. Kalau karma kan yang kedua kalau karma. Kalau yang keempat itu gangguan luar, bukan belum tentu karena bisa juga tapi belum tentu gitu loh. Kita nggak bisa pastikan karma buruk berubah orang itu meninggal atau sakit, belum tentu. Karena ada faktor lain itu tadi. Nah, tapi begitu karma baik ditimbun sebanyak mungkin jadi solusi. Nah, tapi ada tadi Bapak disebut karma pemotong, ada yang nyebut, saya malah nggak menyebut karma pemotong, tapi gangguan luar kekuatan dari yang dimiliki sendiri. Itu nggak bisa, nggak bisa kelit, nggak bisa sembunyi, kita nggak bisa menghindar. Alam sifatnya. Terutama nanti gunung meletus, gempa bumi itu, oh kamar buruk berubah dengan gitu. Bisa iya, bisa tidak, gitu loh. Karena kamar buruknya dibawa tuh bisa dibawa lahir kembali. Kalau ternyata ada kamar buruknya, bisa juga berubah, tapi belum tentu iya itu berbuah. Karena ada faktor lain itu.
Karena kehidupan kita nggak bisa jauh dari berbagai macam faktor lain itu, nggak bisa sembunyi kita, nggak bisa menjauh. Kita berusaha menjauh pun ada saja yang dari kondisi ternyata tetap ada gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi, nah kalau baru seberat apa yang membuat itu terjadi, bisa saja tapi lagi-lagi saya katakan belum tentu. Bisa ya, bisa tidak gitu loh. Ya, sekarang baik, kalau sebaliknya baik. Wow, sukses kita karena kamu baik. Karma baik yang mana? Karma baik yang mana? Kita cenderung berpikir karma baik lampau, belum tentu. Kalau baik sekarang bisa juga, baik sekarang berjuang, kerja keras, mati-matian, korban. Bisa. Belum tentu karma baik lampau, tapi karma baik yang sekarang. Ya, jadi orang berjuang kerja keras sampai sukses. Ada baik lampau, tapi yang lebih jelas baik sekarang yang dimiliki, yang diperjuangkan, yang ditimbun banyak-banyak. Itu berjuang berbuat baik terus seperti orang punya usaha besar sampai sukses. Itu sekarang coba lihat lagi ada kasus itu tentang pagar laut itu. Kita lihat aja orang besar-besar itu kekuasaan kebajikan sampai di mana itu kan akan ketahuan. Kita lihat aja pelajari. Oh, hebat seperti apa. Buruk dan baik itu perang kayak apa gitu loh. Itu ya. Kalau berbuat baik lagi yang bersangkutan, bisa punya kekuatan. Seperti tadi saya katakan orang sakit yang sampai ke Singapura tapi berdana sembuh. Ya, karena menanam hal baik baru yang sekian rupa dilakukan sehingga teratasi masalahnya. Penyakit yang sedemikian rupa yang harusnya tadi sampai ke kendali seperti sama pemotong karena sakitnya berat, tapi tuntas, hilang, sembuh. Gitu loh. Ada juga dulu umat kita yang kenapa itu jadi kanker berat atau apa, itu hal yang sama juga. Dia berubah berdana sembuh. Loh, harusnya dokter yang menyembuhkan, tapi kebanyakan yang nyembuh loh. Dia nyembuhkan, bukan dokter. Nah, itu ada pengalaman nyata, kisah-kisah nyata demikian yang bisa dijadikan objek perenungan buat kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa tentang apa yang kita perlu mengerti, pelajari dengan baik. Seperti itu. Jadi kalau kita tetap katakan karma, ya bisa aja, tapi belum tentu. Tidak bisa dipastikan, kita bisa pasti dari mana, saya tidak tahu. Kan gitu loh. Alasan saya mengatakan belum tentu karena kita nggak tahu persis, tapi nyatanya tadi saya kan, oh ada pengalaman nyata yang demikian lupa terjadi, oh karma pemotong itu bisa hilang. Karena berarti belum tentu itu karma pemotong, berarti kan itu alam sifatnya atau faktor di luar kekuatan manusia. Gitu loh. Ya, seperti itu. Semoga terjawab ya. Terima kasih. Lawrence? Enggak? Enggak. Oh. Wah. Hmm. Hmm. Ya, ternyata kan banyak pertanyaan juga. Tadi saya katakan sudah enteng, ya, enggak juga. Ini sesuatu yang tidak enteng, ya. Ya, kalau dibahas ya mau seperti itu. Dan saya mau menemukan beberapa poin juga seperti itu. Tidak ditemukan di buku, ya ternyata saya memahaminya sampai seperti itu. Gitu loh. Ya, ada hal-hal lain juga yang unik seperti itu juga, tapi ya tidak ada hubungan dengan apa yang saya sekarang sedang uraikan ya, saya tidak disinggung. Ya, saya kira terima kasih seperti itu yang bisa saya lakukan pada kesempatan ini. Kalau memang ada lagi ya di kesempatan lain ya. Terima kasih semuanya. Sampai sata bonus kata semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semua bersikap Panjali saya bacakan pada dulu nanti saya percikan kita dan sampai kita duduk tutup
baru radu.